Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, kita telah berbincang-bincang bahwa bila seorang suami telah menceraikan istrinya sekali atau dua kali, maka perceraian ini disebut dengan talak raj'i, yang suami memiliki kewenangan mutlak untuk merujuk istrinya selama masih berada di masa iddah, selama masa iddahnya belum berakhir. Dan telah disampaikan pula bahwa kewenangan suami untuk merujuk itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dengan redaksi yang lugas, saya rujuk. Kemudian juga adanya saksi, yaitu minimal 2 orang yang menyaksikan suami menyatakan saya rujuk istri saya yang telah saya ceraikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan persyaratan bahwa rujuk itu harus dimotivasi, didorong, dilandasi oleh itikat baik, hasrat keinginan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh membina kembali rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tidak boleh ada niatan sedikit pun untuk memperpanjang kesempatan, membuka kembali lembaran untuk bisa menyakiti, mengganggu, menzalimi pasangannya. Bila ketentuan-ketentuan ini terpenuhi, maka suami berhak untuk merujuk istrinya, walaupun istrinya tidak rela, tidak suka, istrinya benci untuk rujuk. Karena memang kewenangan rujuk ini Allah berikan kepada siapa? Kepada suami. Dan catatannya sekali lagi, hak itu hanya berlaku selama masa iddah. Adapun bila masa iddahnya telah berakhir, maka suami tidak bisa rujuk kembali. Dan itu yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Al-Imam Abu Syuja' mengawali penjelasan tentang masalah ini, yaitu ketika masa iddahnya telah berakhir. Beliau berkata, فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَتَكُونُ مَعَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ. Bila masa iddah itu telah berlalu, maka secara ketetapan hukum, secara prinsip dasar bahwa wanita tersebut betul-betul telah terbebas dari ikatan nikah, sehingga dia boleh menikah dengan lelaki siapapun tanpa menunggu restu dari mantan suaminya, karena mereka telah betul-betul terpisah, tidak lagi ada ikatan pernikahan antara mereka. Ikatan hubungan akad yang dulu pernah ada betul-betul telah terurai, sehingga wanita tersebut boleh nikah dengan lelaki lain. Termasuk kalau memang akhirnya kedua belah pihak, mantan suami dan mantan istri ini, menyesali keputusan mereka dan berencana untuk rujuk kembali, menikah kembali, maka mereka tidak bisa serta-merta rujuk. Suami tidak bisa serta-merta rujuk. Tetapi apa? Harus melalui prosesi pernikahan baru. Sehingga lelaki tersebut, mantan suami tersebut kembali melamar mantan istrinya. Kemudian diadakan akad pernikahan, walimah baru, ada saksi baru, dan mas kawin baru. Kenapa? Karena ketika wanita itu telah keluar dari masa iddahnya telah berakhir, berarti mereka betul ajnabiyan, tidak ada hubungan apapun di antara mereka. Sehingga kalau muncul keputusan baru untuk merajut kembali pernikahan, maka itu adalah akad baru yang harus memenuhi seluruh ketentuan dan kriteria pernikahan yang dibenarkan dalam syariat, diajarkan dalam syariat. Kenapa? Karena pernikahan yang pertama itu telah gugur, betul-betul telah terputus, tidak lagi tersisa sedikit pun dari hukum-hukum pernikahan yang pertama. Bi'aqdin jadid. Al-mu'allif di sini menyatakan bahwa mantan suami bisa kembali kepada mantan istrinya dengan akad baru. Penjelasan ini sudah cukup mewakili tanpa perlu harus menyebutkan adanya wali, adanya walimah, adanya mas kawin, adanya saksi. Karena ketika beliau mengatakan bi'aqdin jadid, secara otomatis sudah difahami bahwa yang dimaksud akad menurut para ahli fikih adalah akad yang sempurna, akad yang utuh. Sehingga tidak boleh ada persepsi bahwa kalau rujuk berarti cukup suami atau lelaki yang pernah menceraikan dengan walinya kemudian membuat akad tanpa ada walimah, tanpa ada saksi. Tidak. Seluruh syarat dan rukun pernikahan harus dipenuhi. Bi'aqdin jadid. Dan status mantan suami atau mantan istri dalam tinjauan syariat tidak memiliki nilai sama sekali. Alias mantan suami statusnya, kedudukannya di hadapan atau bagi mantan istrinya itu sama saja dengan lelaki lain.
Sehingga ketika ada dua orang mau melamar, maka kewenangan mutlak wali wanita tersebut dan juga kewenangan mutlak wanita tersebut untuk memutuskan, milih kembali dengan mantan suami atau memilih lelaki baru. Sehingga status mantan ini tidak memiliki nilai lebih ya. Karena itu sebagian ulama mengungkapkan dengan bahwa khatibun minal khuttab katanya. Mantan suami itu satu dari sekian banyak calon pelamar. Alias tidak ada prioritas di sini. Sehingga siapapun yang terlebih dahulu melamar, dialah yang lebih berhak untuk direspon lamarannya. Walaupun yang lebih dahulu melamar itu adalah orang asing yang tidak ada ikatan sama sekali sebelumnya. Sehingga ketika ternyata mantan suami itu kedahuluan oleh orang lain, dia baru sadar dan ingin merujuk kembali, maka dia harus menunggu agar pelamar baru tersebut selesai dari proses lamarannya. Kalau diterima ya berarti pintu pernikahan, pintu rujuk tertutup bagi mantan suami. Karena mantan istrinya akan segera menikah dengan lelaki lain. Tapi kalau ternyata keluarga atau wali dari mantan istrinya memutuskan untuk menolak lamaran orang tersebut, maka barulah mantan suami boleh mengajukan lamarannya. Ya seperti jika mereka sebelumnya tidak pernah menikah. Pelamar kedua tidak boleh lancang melamar, menyatakan hasratnya untuk menikahi, untuk melamar wanita tersebut, kecuali bila orang pertama yang telah terlebih dahulu melamar telah ditolak lamarannya, atau dia memberikan izin agar Anda ikut melamar bersamanya, berkompetisi melamar wanita tersebut. Selama itu tidak ada, maka Anda harus sabar menunggu sampai proses lamaran orang pertama itu berakhir. Itu arti dari kata-kata sebagian ulama yang mengutarakan penjelasannya dengan mengatakan fahuwa khatibun minal khuttab. Dia itu pelamar biasa, seperti halnya pelamar-pelamar yang lainnya. Ini yang kami bisa jelaskan dan sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Anda semuanya dan menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa mengambil hikmah pelajaran agar rumah tangga yang kita impikan sebagai baiti jannati betul-betul terwujud di rumah tangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.